Oleh sebab hanya kristenisasi ini sudah menjadi semacam sunatullah, sesuatu yang memang mesti terjadi. Mau tidak mau, suka nggak suka, ya hadapi, ya kan? Hadapi. Tapi bagaimana cara menghadapi kristenisasi ini? Kita nggak boleh dengan power, dengan ilmu. Ini yang saya ajari, saya keliling-keliling Indonesia mengajari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Zikir adalah ibadah tanpa batas, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Maka Allah perintahkan hamba-hambanya yang beriman berzikir kepadanya, bertasbih kepadanya, baik di waktu pagi maupun petang, sebanyak-banyaknya. Yang kedua, masjid adalah tempat yang Allah perkenankan kita semua meninggikan namanya. Fi buyutin adinallah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Ikhwatul iman, kita hadirkan hati, kita membaca lafaz kalimat yang Allah firmankan dalam Al-Quran menjadi zikir kita. Zikir yang terbaik adalah membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kami mohon kepadamu, ampunilah dosa-dosa kami, maafkan semua kesalahan kami, jadikan kami hari ini lebih baik, semakin kuat akidah kami, tambah tekun khusyuk ibadah kami, makin santun akhlak kami, tambah sayang kami terhadap keluarga kami, semakin erat ukhuwah di antara kami. Kami bersama mencari ridha-Mu ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, kuatkan iman Islam kami. Ya Allah, kami mohon tidak ada seorang pun keluarga kami, saudara kami, tetangga kami, jamaah masjid yang murtad, yang keluar dari agama-Mu. Ya Allah, kami mohon Bintaro dan sekitarnya, Indonesia, negeri yang kami cintai ini, ya Allah, kami mohon berkahi ya Allah, berkahi ya Allah, berkahi ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, jadikan kami semua semakin nikmat berukhuwah. Ya Allah, kami mohon kepadamu tidak kami bercerai-berai. Ya Allah, kami mohon bersama kami sungguh-sungguh mencari ridha-Mu sampai akhir hayat kami. Ya Allah, jadikan makin nikmat berjamaah kami sampai akhir hayat kami. Karuniakan kami semua husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Pilihlah kami semua menjadi pewaris-pewaris surga-Mu. Ayat kursi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal
hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ya Allah, bimbing kami menjadi hamba-hamba untuk ikhlas. Ikhlas kami menjalankan perintah-Mu. Ikhlas kami menjauhi larangan-Mu. Ikhlas kami dengan takdir-Mu. Ya Allah, sehatkan lahir batin kami. Angkat penyakit jasmani rohani kami. Jauhkan kami dari sifat iri, dengki, ria, ujub, sum'ah, takabur. Ya Allah, bahagiakan rumah tangga kami. Karuniakan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan anak-anak kami qurrata a'yun, generasi robbani, generasi Qur'ani, cerdas, bertakwa, berakhlakul karimah. Ya Allah, selamatkan kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, usaha kami, forum silaturahim kami ini. Ya Allah, selamatkan dari kejahatan jin dan manusia. Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhira 'alal dini kullihi wa karihal musyrikun.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, inna dina indallahil Islam. Qala aidan wa may yabtaghi ghairal islami dinan falai yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sadaqallah. Ya alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita sama-sama selesai melaksanakan sholat subuh berjamaah, juga zikir berjamaah. Salam dan salam semoga tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya, mudah-mudahan termasuk kita sekalian di dalamnya. Para ustaz, para kiai, mubalik, ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, dan sekalian yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada TKM Masjid Raya Bintaro yang telah mengundang kami, sehingga pada subuh hari ini kita bisa bertemu dan bertatap muka langsung di tempat ini. Hari ini kebetulan hari libur dan ini sudah hari yang sangat istimewa karena ini bertepatan dengan liburnya karena Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW, dan juga tanggalnya sama-sama merah, tanggal 5 juga sama-sama hari kenaikan Yesus Kristus. Tadi dibilang Isa Al-Masih, ya. Dulu itu lagi diprotes, ya. Jadi hari kenaikan Yesus Kristus. Nah, bertepatan tanggal yang sama. Nggak salah di sini juga ada gereja dekat sini, mana sebentar lagi hari ini juga mereka akan memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Jadi kita Isra Mi'raj, ya, mereka ya, jadi Rasulullah naik sampai ke langit yang ke-7, tapi orang Kristen juga bilang dia juga ada Isra Mi'raj. Yesus Mi'raj juga naik ke langit, ya, sama-sama naik gitu kan. Cuma bedanya Rasulullah pulang pergi satu malam, pulang pergi ke mereka. Yesus naik ke langit sudah 2000 tahun lebih yang lalu, sampai saat ini nggak balik-balik kan. Yang di awan-awan. Masalahnya kan Yesus naik gini, dia naik ibaratnya naik dia cuma mata. Katanya kalau Isra Mi'raj nggak ada saksinya, nggak ada yang lihat. Kata. Tapi kalau Yesus naik ada yang lihat. Memang betul di Injil ada yang Yesus naik begini, dilihat sampai hilang di awan-awan. Kan naik begini, kapan nyampe nya? Kalau sampai ke bintang aja satu yang jauh memerlukan ribuan tahun cahaya. Oke, kalau naik begini terbang layang ke atas, batas mata memandang sampai dunia saya nggak nyampe-nyampe. Kapan baliknya lagi? Kapan nggak nyampe-nyampe kan? Nggak mungkin. Ya, karena memang tidak logik, ya, tidak rasional. Makanya pagi ini kita akan mengkaji mana agama yang benar sesuai dengan tema apakah semua agama benar. Baik, tapi sebelumnya saya ingin sedikit saja menyampaikan. Ini ada Forsil, ya, forum Qurani Sebintaro. Kalau Sebintaro aja segini banyak, sedikit sekali, ya. Sebintaro masalahnya lain kan cuma di khusus jamaah masjid Rojaya segini, alhamdulillah. Saya dakwah ke seluruh Indonesia. Ternyata sholat subuh yang paling ramai di seluruh Indonesia itu ada di Bali. Benar? Kalau pernah itu subuh itu minimal 1000 orang sholat subuh. Setiap subuh 1000. Saya tanya apakah karena saya mau ceramah di sini, sampai banyak yang datang? Oh enggak. Memang begini, setiap maghrib itu minimal hampir 1000, apalagi subuh, luar biasa. Itu perlu kita contoh, ya. Itu daerah Monang, ya. Masjidnya nama Baitul Makmur atau
2 kali saya 3 kali di sana dan subhanallah subuh 1.000 orang. Kenapa? Karena di sana ada satu tradisi Pak ya, maaf ya, ini mungkin untuk menggugah kita. Ada perasaan malu kalau tidak sholat berjamaah di masjid. Subuh nggak punya alasan, ya kan? Jadi orang kalau tidak sholat subuh di berjamaah di masjid, anggap Islamnya masih kurang baik, ya kan? Berarti Islamnya masih kurang baik. Jadi dinilai seorang itu Islamnya bagus, ya sholat subuhnya dia datang ramai dan sholat subuh itu adanya di Bali. Dan muslim paling minoritas. Bapak pernah ke Bali? Lihat kan? Pernah kan? Itu di 10 orang. Di sana nggak perlu memperkenalkan ini saya Muhammadiyah NU Persis. Oh ini ada masjid Muhammadiyah, masjid NU, nggak ada. Semua Islam. Islam. Maka saya kalau mereka tanya, Pak Islam ini Muhammadiyah NU apa? Enggak, saya Islam aja. Ya. Islamnya Mas Aku. Kan NU Muhammadiyah Persis itu kan organisasi. Jadi Bali itu tidak boleh menampakkan itu semua. Subhanallah, itu pernah kan Jakarta Istiqlal aja paling gede 500 susu nggak ada 100 saya belum tentu saya kira. Tapi di Bali itu ya barangkali ini sekedar di bawah mungkin ya perlu kita pikirkan bersama bagaimana ya cara trik untuk mengajak saudara-saudara kita terutama di lingkungan sekitar masjid ini supaya mau meramaikan masjid masing-masing dengan cara sholat masjid. Baik Bapak Ibu sekalian, saya untuk kedua kalinya kalau salah berbicara di masjid ini. Karena itu perlu saya sedikit taruh, karena saya lihat ini kan fosil, jadi ada datang dari berbagai ya, wilayah. Saya taruh jadi banyak yang ini nama saya Insan LS Moko Ginta, Insan Latif Syaukani Moko Ginta. Dulu saya Kristen, ya. Dulu saya memperingati hari kenaikan Yesus. Jadi saat ini tidak hari Isra Mi'raj ya. Nama Islam saya Insan Latif Syaukani Moko Ginta, singkat Insan LS. Nama baptis dulu ketika saya masih beragama Kristen itu Wenceslaus. Saya lahir di Jalan Nubraya nomor 8 Kelapa 2 Cimanggis Depok, depan sama Brimob Kelapa 2. Status menikah, istri baru 2. Ada dan email, nanti Bapak tidak perlu tulis, ada kartu nama di tangga turun ya. Ada sekian ratus soal kartu nama boleh diambil, mungkin satu saat saya bisa telepon, SMS apabila ada sesuatu yang mungkin ingin disampaikan, pertanyakan. Adapun aktivitas kami setiap hari, pertama sebagai konsultan ini dalam arti khusus kami menangani kasus-kasus yang berhubungan antara Islam dan Kristen. Contoh, banyak kan orang yang suka menghina, melecehkan, menghujat Islam, Nabi Muhammad dan Quran. Itu banyak sekali, bahkan sangat luar biasa. Nah, hal-hal seperti itu yang kami bersama teman-teman tangani, dan ya alhamdulillah pernah bahkan 41 pendeta penginjil di penjara sekaligus di Kota Batu Malang. Karena mereka menghujat Quran secara terantangan, ya mereka menghujat Quran berbusana muslim muslimah, seolah memberi kesan inilah orang Islam yang sudah murtad ke Kristen, kemudian balik menghujat Quran, kemudian dibikin CD disebar-sebarkan kemana-mana. Tapi yang paling sering kami akhirnya mereka ditangkap, saya lapor ke polisi, akhirnya ditangkap, disidang, di penjara 5 tahun. Tapi yang paling sering kami tangani boleh katakan setiap hari kasus apa? Kasus orang-orang yang terlanjur menikah beda agama. Tapi yang terbanyak
pacaran beda agama. Ternyata pacaran beda agama ini merupakan salah satu kasus yang banyak terjadi di kalangan muda-mudi. Banyak orang tua kita tidak sadar anak-anak mereka SMA sederajat, apalagi mahasiswa, ternyata punya hubungan dengan orang non-muslim di sekolah atau di kampus. Kalau tidak diantisipasi, banyak akhwat-akhwat yang sering jadi sasaran pemurtadan. Oleh sebab itu, kalau tidak diantisipasi kan banyak yang murtad. Sebab itu apabila bapak itu punya kasus seperti itu, mungkin teman, kenalan, tetangga, saudara ada yang kasus seperti itu, bisa hubungi saya. Insya Allah saya bantu bagaimana solusinya agar yang Kristen ini masuk Islam, bukan kita yang ditarik masuk Kristen. Karena ilmu saya lebih spesialisasi di bidang itu, bagaimana cara cepat melunturkan iman Kristen agar supaya mereka tertarik mau masuk Islam. Itu saya ajari, ya, diajarkan di mana-mana. Bahkan dari malam juga saya sudah tidur, dia dapat telepon. Ya, ada seseorang ngaku dapat nomor saya dari Pak Arifin Ilham. Itu sama juga, pacaran beda agama. Minta bantuan saya bagaimana caranya agar supaya yang cowoknya yang Kristen ini, orang Solo Kristen, supaya masuk Islam. Ya, akhirnya saya nggak boleh, cuma hal begini nggak bisa kita bicara lewat telepon, SMS, harus face to face, harus ketemu langsung, ya. Jadi kalau bapak ibu ada seperti itu, mungkin teman, kenal, tetangga, saudara, silakan. Tapi nomor HP saya, hubungi saya, insya Allah saya akan bantu memberikan solusinya bagaimana caranya agar Kristen masuk Islam. Ya walaupun tidak semua, tapi orang-orang yang saya tangani ini, ya minimal 70-80% orang-orang yang saya tangani ini akhirnya mereka mau menikah secara Islam. Kalau nggak mau, putus, bubar, ya, daripada harus menikah di gereja. Kemudian saya di GPMI, ada di Dewan Dakwah Depok. Kemudian ada Pusat Dakwah Islam Yayasan Birrul Walidain, ada semacam pesantren kecil di Manado, Sulawesi Utara, kampung saya. Kemudian saya memberikan kajian kristologi di Jakarta, di seluruh Indonesia, ya, kadang-kadang juga ke beberapa negara luar. Ya, alhamdulillah 10 hari ini ada di sini. Dan saya nulis buku, ya. Selama saya masuk Islam, ya alhamdulillah saya telah menulis buku, ada lebih kurang 50 judul, ya. Buku saya semuanya intinya bagaimana kita berdakwah, mengajak orang non muslim masuk Islam. Dan juga ada CD, VCD, DVD, debat saya dengan berbagai pendeta. Terakhir saya mendebat pendeta mantan Ustadz, ya, pendeta Saifuddin Ibrahim, yang amat sangat meresahkan. CD-nya ada, bukunya ada di depan tangga Gatot. Baik Bapak Ibu sekalian, itu sekedar taruh kita bagi yang baru kenal. Biasanya saya suka menaruhkan tema. Dan tema-tema saya ini agak berbeda dengan apa yang disampaikan oleh ustadz atau ustazah lain. Dan tema-tema saya ini tentu sesuai dengan latar belakang saya yang mantan Kristen. Makanya tema-tema saya seperti ini. Maka Isa alaihissalam dan Quran Islam Injil mana yang bisa dipercaya? Kitab Al-Quran. Benarkah Ismail Isa untuk menebus dosa? Ya sudah Quran, Muhammad dan Bible. Siapakah Yesus, Tuhan, Allah, manusia, Nabi atau utusan? Antara ucapan selamat Natal dan Idul Fitri, bagaimana menjawab berbagai hujatan terhadap Islam, bagaimana meyakini Quran sebagai kitab suci yang benar, dan sebagainya. Dan masih ada, ya, ini tema yang saya tawarkan. Biasanya kalau saya tampil seperti ini di mana-mana, saya suka menawarkan, Bapak Ibu boleh memilih salah satu atau dua tema, langsung kita bahas saat ini juga, seperti itu. Namun demikian, ada subuh hari ini panitia telah memilih, ya, nomor 24. Apakah semua agama sama? Apakah semua agama benar? Itu tema yang dipilih oleh panitia.
Kalau melihat dari tema-tema ini tentu saja menarik untuk dibahas, tapi untuk membahas semuanya ini tentu memerlukan berkali-kali pertemuan. Dari tema-tema saya ini tentu saja Bapak bisa melihat bahwa tema-tema saya ini pasti ada hubungan antara Islam dan Kristen. Bapak Ibu, berdakwah kepada orang non-Muslim itu merupakan salah satu perintah Allah yang mestinya kita tunaikan, ya, tapi sangat sayang, sangat sedikit sekali yang mengamalkannya. Saya tampil berbicara dengan di depan Bapak dan Ibu, saya tidak berdakwah. Saya tidak perlu mengajak Bapak dan Ibu masuk Islam. Bahkan Bapak dan Ibu sudah Islam duluan daripada saya. Tidak perlu, ini taklim. Ngajar. Dakwah yang sesungguhnya itu bagaimana kita mengajak orang non-Muslim masuk Islam. Itu dakwah yang betul-betul pahalanya sangat besar sekali. Itu dakwah yang sesungguhnya. Tapi ada orang mengatakan, terkadang ada juga ustadz mengatakan, ya untuk apa kita dakwah kepada orang non-Muslim? Ngapain kita repot-repot mengajak orang non-Muslim masuk Islam? Orang Islam aja banyak kok. Nah ini kan banyak. Kenapa repot-repot? Nah itu pelecehan. Nggak boleh kita ucapkan seperti itu. Memangnya Rasulullah kita ini diutus hanya untuk orang Islam? Memang Rasulullah kita diutus hanya untuk orang Timur Tengah? Apakah Rasulullah kita diutus hanya untuk orang Arab? Bukankah Rasulullah kita diutus untuk seluruh alam semesta? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surat Al-Anbiya surat 21 ayat 107. Tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan untuk seluruh alam semesta. Bahkan lebih jelas lagi surat Saba itu surat ke-34 ayat 28. Maaf, saya bukan menceramai Bapak dan Ibu. Saya lihat banyak ustaz di sini. Hanya sekedar mengingatkan. Surat Saba ayat 28. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas bazira wa nazira walakin aksara nasi la ya'lamun. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk semua manusia. Untuk apa? Untuk membawa berita gembira dan peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah kalau begitu kesimpulannya Islam ini harus kita dakwakan kepada siapa? Semua manusia. Ya, nggak peduli dia suku bangsa apa, asal masih bernama manusia, semua nak dakwah Islam. Tapi di ujung ayat itu Allah berfirman, kebanyakan manusia tidak mengetahui. Makanya kenapa Al-Quran kita sering dihina, dilecehkan, dihujat, bahkan di Amerika dibakar. Kenapa? Karena ketidaktahuan mereka. Ya kan? Kenapa mereka tidak tahu? Tidak ada yang memberitahu, tidak ada yang mendakwakan ini kepada mereka. Tugas kita makanya mendakwakan ini kepada mereka. Kalau mereka tahu kandungan Bible atau Alkitab, mereka tahu kandungan Al-Quran, mestinya dibakar itu Alkitab dia, bukan Quran. Tapi kenapa justru Qurannya dibakar? Kan mereka tidak tahu. Ada juga yang mengatakan, kan sudah jelas ayatnya, ngapain gak repot-repot? Lakum dinukum waliyadin, ya kan? Itu paling sering jadi ayat andalan. Memang betul itu firman Allah. Cuma menjadi pertanyaan, lakum dinukum waliyadin itu ayatnya di awal atau akhir? Paling akhir. Kan paling akhir. Awalnya apa? Kul itu artinya apa? Katakan, sampaikan, dakwah, usaha, biar berusaha dulu, sampaikan dulu dong. Kalau mereka nggak mau, ya sudah, lakum dinukum waliyadin. Sebaik-baik itu ada ikhtiar, sebaik-baik itu ada usaha. Kenapa? Karena kita bukan agen hidayah. Kalau Allah ingin membedai, insya Allah bersama Islam. Tapi sebaik-baiknya dakwakan dulu, sampaikan dulu, ajak dulu. Alhamdulillah saya melakukan. Walaupun tidak semua, tapi saya tidak hitung berapa banyak orang Kristen yang pernah saya Islam nggak hafal saya. Banyak. Ya, walaupun tidak semua, karena hidayah urusan orang kita sudah tahu, kita sudah sampaikan, sudah ajak. Kalau melalui langsung seperti ini, buku maupun VCD,
Ya soal hidayah kan lagi itu urusan Allah. Kalau Allah ingin Malaysia masuk surga, enggak ya sudah, pun didukung. Nah baik, saya kembali kepada tema. Itu hanya sekedar ya bukan mungkin wawasan kita berpikir, karena kita ini di kota, kita tidak merasa ya, kita tidak merasa perkembangan Islam dan Kristen itu seperti apa. Tapi tahu nggak Bapak dan Kristenisasi paling berhasil di seluruh dunia itu di Indonesia. Di Indonesia. Saya baca YouTube kemarin, lihat Pak Anton Tabay, Pak ya. Anton Tabay itu Irjen Pol tahun 1950 ketika Indonesia baru merdeka. Islam 99% Pak ya, Muslim. Ketika Pak Harto lengser tahun 98 turun 89% Pak ya. Itu betul itu 8%. Sekarang zaman reformasi kata beliau apa? 73%. Gila, merosot aja. Kita nggak nyangka, oh banyak ada yang mengatakan, oh nggak percaya. Lihat aja, pengajian ramai di mana-mana. Wanita semakin banyak pakai jilbab. Ya dilihat di perkotaan masjid taklim. Coba jalan ke pedesaan pedalaman. Waduh, saya kan keliling sampai di bawah kaki gunung saya datang. Ada yang satu kampung tinggal satu kakak yang Muslim. Ada satu tinggal 4, tinggal 7, tinggal 14 kakak. Ada masuk Kristen. Itu kristenisasi itu digerogoti. Islam itu kue cucur itu di pinggiran. Kenapa di pinggiran? Karena pinggiran itu paling banyak, lebih banyak awam daripada paham, lebih banyak miskin daripada sejahtera, lebih banyak terpendidikan rendah daripada terpelajar. Belum lagi orang menganggap wah semua agama sama, semua agama benar. Apalagi karena lebih banyak umat Islam, apalagi di pedesaan, baca Quran cuma baca doang, nggak pernah tahu artinya. Coba Bapak Ibu datang ke pedalaman, lihat aja Quran ada terjemah itu hampir nggak punya orang. Kalau ada Al-Quran gundul, katanya kalau baca artinya jangan, ya kamu bisa tersesat, gitu kan? Bodoh-bodoh. Baca Quran kalau tidak dimengerti ya bagaimana? Dan miskin, bodoh, awam, pendidikan rendah, mudah sekali dimurtadkan, ya kan? Saya sering bilang, cobalah baca Quran, rubah sistem baca Quran. Saya kan dakwah hampir seluruh Indonesia, saya bilang tadi, kalau hampir semua majelis taklim Indonesia kalau saya datangin, apa yang kalian baca setiap hari Kamis malam Jumat? 80-90% menjawab Yasinan. Itu fakta loh. Baca Yasin dia bagus, tapi apa itu kan bukan cuma surat Yasin. Setiap surat punya kelebihan, keutamaan masing-masing. Baca saya belajar Al-Fatihah sampai Anas, setelah dibaca tahu juga artinya. Bagaimana kita mengamalkan perintah Allah, menjauhi larangannya kalau hanya dibaca. Allah janjikan kalau mengamalkan ini, akan kumasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Gak happy, gak enjoy, gak bahagia, gak senang gitu. Kenapa? Gak ngerti dia baca. Kalau kamu berbuat ini Allah ancam surga neraka jahanam kekal di dalamnya. Kagak takut, kagak ciut, kagak ya kan? Gak gentar. Kenapa? Gak ngerti dibaca kok, ya kan? Ya baca kurang harus ya. Berubah. Dan pengajian itu saya selalu anjurkan kalau boleh orang pada datang ke masjid itu bawa Quran yang ada terjemah gitu. Saya lihat di majelis taklim ya, maaf ya, sebagian besar majelis taklim kalau pengajian cuma jiping, ya Pak. Jiping tahu kan? Ngaji kuping, datang penting dengar, masuk sini keluar sini, pulang lupa. Kalian tanya apa yang dicernain sama Ustaz tadi? Yang penting lucu, gitu aja kan. Asal lucu udah hebat, jatuh. Kalau terawih, kalau satu ustaz yang baca tarik nafas satu Al-Fatihah lewat, kulhu lewat, dianggap itu hebat, ustaz jago, bagus. Kalau menurut saya itu pelecehan, masa berkomunikasi dengan Allah kayak orang kumur air, nggak baik. Kita nggak akan pinter-pinter. Yang baik hadirin sekalian, tema hari ini
apakah semua agama benar? Di dunia ini kan banyak agama, tapi dari sekian banyak agama yang ada, hanya ada 2 agama saja yang selalu berpotensi konflik. Agama apa itu? Islam dan Kristen. Kenapa Islam dan Kristen? Karena 2 agama ini agama misi. Nggak ada, belum pernah kita dengar, oh itu ada agama Yahudi, Buddha, Hindu, Yahudi, Konfutse. Mereka bikin tablik akbar seperti ini keliling kemana-mana untuk menarik orang-orang masuk ke agama mereka. Belum pernah saya jumpai. Ada selalu Islam dan Kristen. Makanya heran, gereja dibangun di mana-mana. Kita lihat hampir setiap ruko ada kan 1-2 petak gereja mereka sewa. Kenapa? Dia nggak perlu repot-repot minta izin, nggak perlu urus surat permohonan macam-macam. Ruko kok dia sewa, mau dibakar silakan, bukan punya dia, nggak rugi dia kan, kontrak. Hampir semua ruko ada gereja, kadang-kadang 1, kadang-kadang bahkan 3 loh, berbagai sektor. Mall, coba naik di atas, hari-hari Minggu bapak naik ke mall tapi lantai atas ada organ bunyi musik, sudah jadi ibadah di atas disewa. Ini kan repot-repot, nggak usah bikin gedung, nggak perlu minta izin kan. Pendeta, misionaris, evangelis, penginjil mereka sebarkan ke seluruh dunia dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mendakwakan agama mereka, karena mereka yang sangat yakin hanya agama mereka saja yang benar dan menyelamatkan. Kalau perlu semua orang masuk menjadi pemeluk agama mereka. Dan kita juga kan begitu. Musola, masjid dibangun di mana-mana. Ustadz, kiai, dai, ulama juga disebarkan di mana-mana. Dalam rangka apa? Syiar Islam. Ya kan? Untuk mendakwakan Islam ini. Kalau perlu semua orang masuk menjadi pemeluk agama Islam. Kedua agama ini sama-sama mengklaim agamanya yang benar. Menurut orang Kristen semua manusia bakal masuk neraka kecuali pengikut Yesus kan. Kita juga kan begitu. Semua manusia itu kafir, bakal kekal di api neraka kecuali pengikut Nabi Muhammad atau yang beragama Islam kan. Kedua agama ini sama-sama mengklaim agamanya yang benar. Sampai saat ini masih cukup banyak juga. Sampai saat ini masih cukup banyak orang yang beranggapan semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar, ya, semua pemeluk agama masuk surga kan. Apalagi beberapa tahun terakhir ini muncul satu aliran namanya JIL, tahu JIL kan? Jaringan iblis lokal. Ada yang mengatakan jaringan iblis laknatullah, kata orang, kata saya mereka memplesetkan seperti itu. Menurut orang JIL katanya apa? Tidak boleh umat Islam mengklaim Islam aja agama yang benar. Tidak boleh umat Islam mengklaim hanya Quran aja kitab suci yang wahyu Allah. Semua kitab suci wahyu Allah. Dan tidak boleh umat Islam mengklaim hanya pemeluk agama Islam saja yang bakal masuk surga katanya. Semua masuk surga. Hanya jalan, cara atau teknisnya yang berbeda kan? Bisa nggak kita terima ini? Semua agama baik, semua agama sama benar, semua kitab suci Allah, semua pemeluk agama masuk surga. Bisa diterima nggak itu? Tidak. Menurut saya ini satu pernyataan apa yang sesat dan menyesatkan. Kalau semua agama benar, semua agama sama, semua kitab suci wahyu Allah, semua pemeluk agama masuk surga, semua agama sama, ya kapan aja kita boleh dong pindah-pindah agama. Gak sempat Jumatan, boleh dong mingguan, ya kan? Gak sempat mingguan, boleh dong Jumatan. Kalau semua agama sama, nggak perlu dan benar, nggak perlu ada istilah halal dan haram, ya kan? Itu logika saja itu. Ketiga, kalau semua agama sama, berarti kapan saja kita boleh menikah beda agama. Anak-anak kita dilamar sama orang non muslim, monggo silakan. Kenapa? Ya agama dia benar juga kok, ya kan? Kalau semua agama benar, berarti kita disuruh membenarkan dan mengaminkan konsep ketuhanan dan dewa dewi semua agama, ya kan? Apakah iya? Kita harus membenarkan konsep ketuhanan agama Kristen. Ada Tuhan Bapa,
ada Tuhan Anak, ada Tuhan Roh Kudus. Kami Hindu juga begitu, ada Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Shiva. Agama Cina juga begitu, Konghucu, ada Dewa Kuan Yin. Bahkan katanya ada Dewa Matahari, Dewa Bulan, Dewa Bintang, Dewa Laut, Dewa Angin, Dewa Air, dan dewa-dewa lain kan. Kalau semua agama sama, nggak perlu ada istilah mu'alaf, nggak perlu ada istilah murtadid. Orang pindah agama yang disebut murtad, ya kan? Ya kenapa? Agamanya pindah benar kok. Kalau semua agama sama dan semua agama benar, tidak perlu saya hanya harus masuk Islam. Lah untuk apa saya masuk Islam kalau semua agama benar dan semua sama? Secara duniawi enakan beragama Kristen kok. Ya kan? Secara duniawi enakan agama Kristen daripada masuk Islam. Masuk Islam itu lebih ribet, lebih repot. Coba sehari berapa kali sholat? 5. Seminggu 5 kali 7 kan? Berapa? 5 kali loh sholat. Itu bersolat wajib, belum sholat sunat. 3-5 kali. Kristen seminggu berapa kali? Cuma sekali doang. Ya sama-sama selamat, ngapain ngerjain yang 35? Salah satu selamat. Ibadah seminggu hanya sekali. Ya. Asal percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dijamin pasti masuk surga, pasti. Kalau Islam apa-apa kata masih serba insya Allah kata mereka. Iya toh? Berarti belum pasti. Tapi mereka dijamin pasti masuk surga. Jawab apalagi kita mau cari kalau begitu? Ibadah seminggu sekali dijamin pasti masuk surga. Luar biasa. Tapi masih ada satu lagi, dosa ditebus. Ya kan? Waduh, ibadah seminggu sekali dijamin pasti masuk surga, dosa ditebus. Ya kan? Luar biasa kan? Iming-iming ini. Maka ini sangat berbahaya bagi anak-anak muda, sangat berbahaya orang awam. Ya. Kalau semua agama baik benar sama, tentu kita cenderung akan memilih agama paling mudah diamalkan. Kita cenderung memilih agama yang paling ringan resikonya. Agama paling mudah diamalkan dan paling ringan resikonya agama Kristen, ya baik. Ngapain puasa Ramadan besok sebulan penuh, cobaan keduaan, lapar, haus, ya. Sama-sama masuk surga. Ngapain pakai jilbab, anggota rambut tak terlihat, panas, gerah. Kalau sama-sama masuk surga, ya ada. Ngapain repot-repot pagi-pagi sudah sholat bareng sini? Cukup seminggu sekali aja, sama-sama masuk surga. Ya. Tapi kenapa saya hijrah? Bapak ibu tidak mau mengikutinya, padahal iming-imingnya sangat luar biasa. Karena tidak logik, tidak rasional, nggak masuk akal. Masa kok kita yang enak-enak berbuat dosa semua suruh Yesus yang pikul? Ya kan, nggak masuk akal. Namanya berbuat dosa itu enak. Apa sih dosa yang nggak enak? Coba. Semua perbuatan dosa umumnya enak-enak. Contoh, makan makanan haram, babi umpamanya. Tapi jangan dicoba loh. Babi itu daging paling empuk, paling manis, paling sedap. Saya tahu karena saya puluhan tahun dibesarkan dengan daging itu. Luar biasa, wangi sekali ya. Minyaknya aja setengah sendok dicampur ke mie itu lezatnya minta ampun. Ganja, sabu-sabu, morfin kalau makan atau minum walau-alam ada apa fly ada di awang-awang gitu kan. Korupsi ambil kan kayak mendatang kayak itu. Selingkuh enak, orang berzina enak. Kalau berselingkuh dan berzina itu tidak enak, hanya orang gila, orang sinting yang mau melakukannya. Sudah nggak enak, dapat dosa besar. Karena saking enaknya dosa dikalahin. Toh katanya nanti ada yang tebus, ya kan? Ya namanya itu berarti setiap perbuatan dosa punya enak-enak, katanya nanti ada yang tebus. Hadir, di padang mahsyar cuma ada 2 pilihan, surga dan neraka. Insya Allah kita semua ditakdirkan Allah masuk surga ya. Tetapi ada. Begitu kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam surga, ketemu dengan mereka semuanya, pembunuh, pencopet, pengusaha, pezina, koruptor, semua ketemu di surga. Oh, ente masuk juga ya? Kamu masuk juga. Yang Kristen.
Iya, kami ini ditebus oleh Yesus. Berarti tidak ada artinya kita berbuat baik selama hidup di dunia. Tidak ada artinya kita beramal soleh selama hidup di dunia. Ternyata semua masuk surga. Bisa-bisa sudah masuk surga nyesal kita. Iya, nyesal kenapa? Waduh, kalau tahu begini dulu di dunia, sikat aja semua ya Pak kan? Bahkan enakan mereka loh. Dunia dapat, akhirat dapat juga kan? Iya kan? Dunia dapat, akhirat dapat. Maka saya bilang masuk surga, saya nyesal. Tapi karena nggak logik, nggak rasional, maka saya hijrah. Bapak-bapak ibu tidak mau mengikuti. Jadi baik, kita akan memilih dua jalan persimpangan, Islam atau Kristen. Atau mana yang benar, Islam atau Kristen? Orang Islam kira-kira kalau murtad masuk agama apa? 99, sekian persen pasti masuk Kristen. Ya. Orang Islam kalau murtad hampir tidak pernah kita dengar ada orang Islam murtad masuk Yahudi, Buddha, Hindu, Konghucu. Kalau ada bisa hitung majari Pak ya. Asal murtad usahanya 99% masuk Kristen. Tapi orang Kristen kalau murtad tidak semua, banyak masuk Islam, tapi tidak semua. Kenapa? Karena Kristen itu banyak. Makanya jangan heran di mana-mana banyak gereja. Nah, dulu saya Katolik, sekarang jadi Protestan. Dia bilang, oh dulu Protestan, sekarang jadi Advent. Lah apa bedanya? Kristen juga banyak. Jadi kalau Kristen murtad pindah masih berputar ya Kristen juga. Tapi Islam kalau murtad hampir pasti seluruhnya masuk Kristen. Nah oleh sebab itu, karena kristenisasi atau pemurtadan ini ya berarti sudah menjadi semacam sunatullah, ada sesuatu yang memang masih terjadi. Dan kristenisasi ini bukan baru-baru ini terjadi. Allah sudah ingatkan sejak ada Quran itu, walam tarra al yahudu wala nasara hatta tatabi'a millatahum, ya kan? Yahudi dan Nasrani akan ridho sebelum kita mengikuti agama mereka. Jadi kristenisasi ini akan ada terus sampai kiamat. Bahkan surat kiamat juga orang Kristen mengatakan yang turun akan jadi hakim yang adil, Yesus katanya, iya kan? Kata yang turun Nabi Isa, Yesus. Kita ditakut-takutin seolah-olah kalau mau selamat, oh ikut dong agama orang yang bakal menghakim kita, itu Yesus. Oleh sebab itu, karena kristenisasi ini sudah menjadi semacam sunatullah, sesuatu yang memang masih terjadi. Mau tidak mau, suka nggak suka, ya hadapi, ya kan? Hadapi. Tapi bagaimana cara menghadapi kristenisasi ini? Kita nggak boleh dengan power, dengan ilmu. Ini yang saya ajari, saya keliling-keliling Indonesia mengajari itu. Bagaimana mengantisipasi kristenisasi, bagaimana sebagai umat jangan murtad, bagaimana cara berdakwah kepada orang Kristen, bagaimana membentengi umat, bagaimana cara cepat melunturkan iman orang Kristen. Itu saya ajari. Hanya 2 hari ngajarnya, insyaallah. Nah, atau ya mana yang benar, Quran atau Bible? Kata orang Kristen, Al-Quran itu katanya buatan Muhammad, ya kan? Muhammad itu katanya orang pinter, saking pinter dia jenius, saking jenius dia jiplak Quran dari Alkitab. Kedua orang Kristen kan begitu. Tapi kalau Bible itu katanya 100% firman Tuhan katanya. Coba, yang nggak mungkin salah. Nah, itu bagaimana caranya? Kita membuktikan mana yang benar, Quran atau Bible? Kita nggak boleh, pokoknya Quran yang betul, Bible tuh kebanyakan tulisan manusia, nggak boleh begitu. Buktikan, kalian tanya apa dalil, mana ayatnya, apa bukti? Pokoknya nggak ada ilmiah. Maka buktikan. Nah makanya harus ada kajian seperti ini supaya saya bisa ajari, ya kan? Supaya umat tahu. Nah, orang tahu kandungan Bible, bisa dibakar kitab suci dia itu. Mana yang benar, Islam atau Kristen? Saya debat dengan pendeta di Surabaya, di Universitas Muhammadiyah, akhirnya berkali-kali dia kalah, dia masuk Islam. Saya sendiri yang Islamkan di Masjid Raya Pondok Indah. Nah, hadirin, dalam mukaddimah tadi paling tidak ada 3 ayat Quran. Tapi kita sampai jam berapa ini Pak? Jam 8 ya? Nah, 7.30, berarti 1 jam lagi. Jam 7 setengah jam ya. Saya biasa kalau mau saya bicara sampai sore saya petang. Ya kalau memang saya kan khusus pengkaderan.
Kalau saya mengkader, itu yang saya kader justru aktivis dakwah, ustadz-ustadz muda. Ya, karena mereka tuh, kalau Islamologi, Quran hadis jago-jago, masuk ke Bible blank mereka itu. Mereka berdakwah di daerah pinggiran pedalaman, ketemu pendeta bingung. Makanya saya kader, yang murid-murid saya justru ya ustadz-ustadz muda, dakwah. Dan biasanya dari pagi sampai sore dan 2 hari Pak, bukan 2 jam seperti ini Pak ya. 2 jam seperti ini cuma materi pilihan, ya sebentar. Baik. Paling tidak 3 ayat Quran yang saya bacakan dalam mukadimah tadi. Pertama surat As-Saff ayat 9 ya. Surat ini, surat As-Saff ayat 6 ayat 9 ini sering dibaca dalam berbagai mukadimah sholat Jumat atau acara-acara lain. Kenapa? Artinya bagus. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhira lad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Artinya apa? Dialah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar agar dia memenangkannya atas semua agama walaupun orang-orang musyrik membencinya. Dialah siapa? Allah. Yang telah mengutus rasulnya, Nabi kita Muhammad SAW dengan petunjuk. Apa petunjuk? Al-Quran. Dan agama yang benar, ya Islam. Untuk apa? Untuk dimenangkan atas semua agama walaupun mereka orang musyrik membenci. Hadirin, kalau Yesus dan duluan mereka kan, kalau Yesus dengan Alkitab atau Injil dan Kristen adalah agama yang rahmatan lil alamin, berlaku untuk seluruh dunia, seluruh alam semesta atau seluruh umat manusia, kenapa Allah masih mengutus lagi seorang rasul bernama Muhammad dengan Al-Quran dan agama Islam? Kalau sudah ada Yesus dan Injil dan Kristen, apakah Allah mengadu domba? Itu ada agama untuk seluruh dunia kok, untuk seluruh alam semesta kok diutus lagi? Tidak. Ya. Kenapa Allah masih mengutus seorang rasul bernama Muhammad dan membawa petunjuk Quran dan agama Islam? Untuk apa? Untuk menggantikan apa yang pernah diutus dan diturunkan sebelumnya, untuk menjadi satu agama yang rahmatan lil alamin. Kenapa? Karena semua nabi sejak Adam sampai Isa alaihissalam, yang orang Kristen bilang Yesus, mereka itu hanyalah nabi-nabi yang diutus Allah untuk menyelamatkan kaumnya. Jadi Nabi Isa alaihissalam, nabi kedua terakhir kan, Nabi Isa alaihissalam itu, beliau itu hanya nabi yang diutus untuk Nabi Isa, untuk menyelamatkan kaumnya. Siapa? Bani Israel. Oleh sebab itu semua nabi sejak Adam sampai Isa alaihissalam, mereka itu sebenarnya hanya nabi-nabi lokal, ya Pak ya, nabi lokal. Maka berulah Allah mengutus rasul terakhir, Rasulullah SAW, dan mau petunjuk Quran dan agama Islam. Bukan untuk lokal, bukan untuk orang Arab, orang Timur Tengah atau orang Islam, tapi berlaku untuk seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya. Beliau itu adalah penutup khataman nabiyyin, penutup para nabi. Kemudian ayat kedua yang kami bacakan dalam mukadimah tadi, yaitu surat Ali Imran ayat 19, ya, inna dina indallahil Islam. Kadang-kadang saya tanya orang apalagi di kampung-kampung, ini artinya apa? Kagak tahu. Saya bilang ada orang Islam nggak tahu ayat ini, nggak tahu arti ini, kelewatan ya Pak ya, kagak hafal juga, kelewatan ya. Ini mesti tahu, hafal di luar kepala, tapi kenyataan banyak loh Pak. Ini artinya apa? Nggak tahu kan? Nah, artinya sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah itu hanyalah Islam. Kalau agama yang diridhoi di sisi Allahnya Islam, kesimpulannya selain daripada Islam nggak benar, nggak diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi keliru orang mengatakan semua agama sama, semua agama itu salah. Al-Quran jelas mengatakan agama yang diridhoi di sisi Allahnya Islam kok. Kesimpulan selain pada Islam tidak benar, tidak diridhoi. Tapi orang-orang jil apa nggak tahu ada ayat Quran seperti ini? Wah, dia tahu. Dia ada organisasi besar dari amatan Timur Tengah. Cuma kalau giliran mereka ngambil S2 ke Chicago ya Pak ya,
ambil S2 belajar di Amerika, negara kafir sekuler liberal, pergi inna dina indallahi Islam, pulang-pulang apa? Oh ternyata semua agama sama kan, semua agama benar. Rupanya mereka di sana di brainwashing Pak ya, dicuci otaknya. Jadi mereka itu orang Islam yang dipakai oleh Barat untuk merusak Islam dari dalam, ya pakailah orang liberal. Ini menurut saya lebih berbahaya orang liberal pada orang Kristen. Kristen nggak tahu kan, memang beda. Tapi dia sama-sama liberal, kan Islam juga dia. Dia bisa sholat sama-sama kita, sama-sama kita. Tapi dia pemikirannya berbahaya. Dan ayat ketiga yang saya bacakan dalam mukaddimah tadi, surat Al-Imran ayat 85 itu, ya. May yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain daripada agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu daripadanya, dan dia kira dia termasuk orang-orang yang merugi. Subhanallah, berarti kesimpulannya selain daripada Islam tertolak, akan mendapat azab Allah. Ya kan? Jadi Bapak, orang Islam kalau baca Quran mengerti artinya itu, ya. Berbuat dosa kecil aja mikir, apalagi murtad, ya Pak ya. Coba murtad. Inna dina indallah, agama yang benar hanya Islam, yang dia dulu ngapain murtad? Loh, kata Allah di sini apa? Ya, orang yang mencari agama selain Islam tidak diterima, tertolak, dapat azab. Ngapain tidak? Ngapain murtad kan? Kamu ngerti? Tapi kenapa dia murtad? Karena dia tidak mengerti, dia hanya membaca tanpa dipahami. Orang baca Quran hanya dia hafal, baca Quran itu berpahala, tapi mengerti lebih gede pahalanya, mengamalkan jauh lebih besar pahalanya. Kadang-kadang kita bisa aja merasa, oh bangga sudah hafal, oh begitu banyak Quran, tapi kan tidak mengerti. Ya bisa aja ada banyak dapat dosa juga. Kenapa yang diperintahkan diamalkan? Contoh kecil, kalau aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahudu 'ala ta'amil miskin wa mailul lil musallin, dan seterusnya. Hafal di luar kepala, ada anak yatim miskin datang tak dihardik, diusir, dapat pahala dosa loh ya, karena yang dibaca dihafal itu sebenarnya itulah mempraktikkan itu ke situ, karena diusir. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam, hafal di luar kepala. Kalau nggak puasa gimana? Bulan Ramadan itu yang besar dosanya, ya Pak ya. Kita mengharap dapat pahala pada dosa lebih gede. Ya baca Quran dipahami supaya kita mudah mengamalkan mana yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang. Nah, juga kan bukankah dalam Al-Quran juga surat 5 ayat 3 Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam din. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah aku cukupkan rezekiku, nikmatku padamu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Jadi Islam itu agama yang terakhir, yang sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara Kristen itu agama buatan manusia. Yesus itu tidak pernah sekalipun beragama Kristen. Ya, Yesus agamanya ya Islam. Semua Nabi mengajarkan tauhid kan, Muslim. Kristen itu agama buatan Paulus dan Barnabas. Kapan? Jauh setelah Yesus mati baru ada agama Kristen yang menamakan itu Paulus dan Barnabas di satu kota kecil namanya Antioquia. Nanti tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 24 sampai 26 di Alkitab mereka itu. Makanya kita kan baca Quran, kita hatamkan Quran, tidak pernah kita jumpai ada satu kata Kristen. Nggak ada kan? Nggak ada Nasoro. Ya kenapa Nasoro? Karena Yesus itu berasal dari satu kota kecil namanya Nazaret. Makanya pengikut Nabi Isa itu disebut orang-orang Nasoro. Kita aja orang Islam bilang Nasrani, bukan Kristen. Jadi Nasrani ya itu dengan Kristen itu beda. Nasoro atau Nasrani itu pengikut Nabi Isa alaihissalam, Kristen pengikut Paulus. Nah, sebagian besar orang di Indonesia semua bukan pengikut Yesus, tapi pengikut Paulus. Karena Nasoro itu pengikut Yesus, tapi karena Yesus berasal dari satu kota kecil namanya Nazaret. Sekarang ada gereja Nazaret, isinya orang Padang dulu. Nggak percaya di Jakarta ada orang Padang sampai terketil.
pimpinnya pendeta Junaid Kotor. Ada orang Padang. Saya dipanggil khusus untuk menantar keliling tur dakwah di Padang, mengisi kajian begini, membentengi umat Islam di Padang jangan sampai murtad. Saya sudah berkali-kali, berapa kali ke Padang. Tapi yang saya kata Ustaz dari Mentawai itu ternyata daerah wilayah Padang, tapi dia mayoritas Kristen. Beda Padang sama Minang rupanya ya, beda. Maka dalam bahasa Pak jangan bilang Padang, Minang. Kalau kami Minang itu Padang, kalau Padang memang ada. Di Mentawai itu 75% orang Kristen. Ustadz-ustadznya datang ke Padang, saya kantor 3 hari kajian begini, 3 hari 3 malam khusus belajar ilmu ini. Pulang dia ke Mentawai, ada satu ustadz, dia sudah mengislamkan 90 orang Kristen. Ada yang 10, ada 20, ada baru 1. Dengan apa? Dengan ilmu. Ya, baik. Makanya dalam satu hadis Muslim, Rasulullah bersabda, demi zat dan jiwa Muhammad di tangannya, tidak seorang pun dari umat ini yang mendengar seruanku, baik Yahudi maupun Nasrani, tapi ia tidak beriman kepada seruan yang aku sampaikan, artinya tidak masuk Islam. Kemudian apabila ia mati, ya pasti dia termasuk penghuni neraka. Ya, orang Yahudi Nasrani selama mereka tidak mengikuti risalah Rasulullah SAW, tidak masuk Islam, selama itu mereka akan menjadi penghuni neraka. Ini sama, hadis ini sangat sesuai, sangat sinkron dengan surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid surat 57 ayat terakhir 29. Boleh Bapak ada Quran, lihat di Quran atau dia lihat di HP ya. Orang ahli kitab selama mereka tidak beriman kepada Rasulullah SAW, tidak masuk Islam, artinya tidak menjadi pengikut Muhammad, selama itu mereka tidak akan mendapatkan walau sedikit pun karunia Allah. Mereka tidak akan mendapat karunia Allah walau sedikit pun selama mereka tidak mengikuti apa yang risalah yang Rasulullah bawa. Jadi kesimpulannya, selain pengikut Muhammad tidak akan selamat. Yakin? Harus yakin. Tetapi hadirin sekalian ya, tetapi kalau ayat Quran dan hadis tadi kita pakai dakwah kepada orang Kristen, kira-kira mereka terima nggak? Wah, nggak bakal diterima lah. Itu kan hadis, kan karangan Muhammad. Quran kata buatan Muhammad. Mereka nggak mau. Kenapa mereka nggak mau? Karena mereka juga punya kitab suci. Mereka juga punya ayat andalan, mereka juga punya ayat gacoan. Dan ya, ini ada satu ayat Yohanes 14 ayat 6. Ayat ini ayat pamungkas dari Kristen. Seluruh orang Kristen di dunia kalau kita baca ayat ini pasti diangkat jempol. Bayangin aja Alkitab setebal itu, kalau dibikin ranking ya, urutan, ini ayat nomor 1 tertinggi. Boleh bacakan kepada orang Kristen. Wah, dia sangat suka sekali. Dulu juga saya senang sekali ayat ini. Saya anggap, oh berarti agama saya nomor 1 di dunia. Bayangin apa kata Yesus. Ini putih nggak terbaca? Terbaca nggak? Bisa dibaca? Nggak ya? Oh, mungkin coba saya hitamkan ya. Gimana? Enggak juga ya? Kuning kali ya? Apa? Kuning ya, coba kuning. Kuning. Ya. Oke. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai pada Bapa kalau tidak melalui aku. Coba, maksudnya apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi berarti akulah yang siratal mustaqim. Orang Islam setiap hari minimal kan 17 kali minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim.
Kata orang Kristen berarti orang Islam itu belum berada pada jalan yang benar, maka setiap hari minta. Padahal jalan yang benar itu sudah Allah siapkan. Siapa? Yesus. Di ayat Quran tadi dicocokkan dengan ini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Berarti akulah yang siratal mustaqim. Bayangin aja, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa, maksudnya kepada Allah kalau tidak melalui aku. Artinya kalau mau selamat, jalan satu-satunya masuk Kristen alias menjadi pengikut Yesus, gitu kan? Banyak orang Islam kalau murtad 90% pakai ayat ini loh, dimurtadkan pakai ayat ini. Bahkan Asmiranda, artis, suaminya udah masuk Islam di Depok, kakak ngaku. Bahkan Asmiranda istrinya di Kristen. Apa kata Asmiranda? Waduh, saya baru tahu. Ternyata ada ayat begini di Bible, di Injil. Jadi siratal mustaqim itu Yesus. Karena kata Yesus, akulah jalan yang benar dan hidup. Dan dia yang siratal mustaqim. Baiknya tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui dia. Padahal Bapak dan Ibu, ayat ini hanya ucapan Yesus kepada Bani Israel. Contoh, saya berbicara sini. Kalau saya Yesus, antum semua siapa? Bani Israel kan? Aku ini jalan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun dari kalian akan sampai kepada Allah, kepada Bapa kalau nggak melalui aku. Iya betul. Artinya pada zaman itu, apabila Bani Israel tidak tunduk taat kepada Nabi Isa alaihissalam, mungkin mereka selamat. Tapi ya, ayat ini sebenarnya bukan ucapan Yesus, ya, cuma tambahan karangan Yohanes doang. Kemudian Yohanes 3:16, ini ayat Yohanes 3:16 ini kalau dibikin ranking ayat ini menduduki nomor 2 tertinggi, sangat disukai orang Kristen. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Maksudnya apa? Karena begitu besar kasih Allah. Kalau kita kata ajaran teroris, kalau mereka ajaran kasih kan begitu selalu. Itu bukti kasih. Bayangin aja, maksudnya apa ayat ini? Semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa ketika Adam dan Hawa makan buah terlarang. Karena semua manusia jatuh ke dalam dosa, menanggung dosa Adam dan Hawa, maka kita ini ada menanggung dosa waris kan. Tanpa terkecuali semua manusia telah berdosa. Nah, karena semua berdosa bakal terhukum, bakal masuk neraka. Karena kasih Allah akan dunia, karena sayangnya diutus anaknya yang tunggal. Nah, siapa anak yang tunggal itu? Yesus. Diutus kemana? Ke bumi. Untuk apa? Mati menebus dosa. Itu makanya sama percaya Yesus mati menebus dosa, dia akan selamat gitu. Dia mati dulu, bangkit, kemudian naik. Nah, hari ini kan mereka sedang memperingati kan Yesus naik ke langit. Tentu melalui kematian dan kebangkitan. Jadi Yesus mati itu dalam rangka untuk menebus dosa. Jadi siapa yang percaya Yesus mati disalib untuk menebus dosa, dijamin dia akan selamat. Nah, makanya saya bilang sama orang Kristen, Tuhan Anda maha kuasa enggak? Iya. Kalau maha kuasa kan dia bisa ampuni kan semua dosa. Iya. Kenapa kok supaya dosa orang semua tertebus, anaknya yang paling disayang satu-satunya bernama Yesus disuruh bunuh dulu, disalib, dibikin tumbal dulu supaya orang terbunuh, berarti sudah tersalib supaya tertebus. Berarti Tuhan Anda sudah hilang kemampuannya, sudah tidak berdaya. Jalan satu-satunya dibikin tumbal anaknya Yesus, dibunuh dulu supaya apa? Supaya dosa orang tertebus, ya kan? Tapi ini ajaran sadis benis biadab. Tuhan melarang jangan membunuh, anaknya sendiri kok Yesus bunuh. Sayangilah sesama manusia, ya, anaknya sendiri bernama Yesus tidak disayang, dibiarkan mati disalib menebus dosa. Kalau Allah maha kuasa, aku ampun dosa kalian, kan tidak perlu harus dengan siksaan seperti itu. Kemudian yang ketiga, Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Ini ayat andalan orang Kristen juga nih. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun selain di dalam Dia, maksudnya Yesus katanya. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi di bawah kolong langit cuma ada satu nama yang bisa menyelamatkan, Yesus. Bukan terhadap Nabi Musa, Daud, atau Muhammad, atau Ibrahim, bukan. Hanya Yesus. Makanya mereka setiap berdoa kan selalu gitu kan. Ujung-ujungnya salah apa? Dalam nama Yesus kami berdoa. Padahal ini lemahnya di mana ini? Ini yang nulis itu Lukas.
Lukas itu bukan murid Yesus, nggak kenal Yesus, dia tabib, dokter sekarang. Dia muridnya Paulus, tidak kenal Yesus, bukan murid Yesus. Makanya sangat lemah sekali. Dan ini bukan Injil, ini cuma surat. Para saya kirim surat ke Bapak Ibu, cuma saja di kitab suci gitu. Itu surat sangat lemah. Dan terakhir Roma 10 ayat 9 ini tulisan Paulus. Apa kata Paulus? Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus itu Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi kalau selamat harus percaya dulu Yesus itu adalah Tuhan. Pertanyaannya, percaya nggak Yesus Tuhan? Tidak, berarti kita tidak selamat. Makanya kita ini dianggap domba-domba yang tersesat, yang perlu mereka kristenkan, mereka selamatkan. Kan nggak ada kita percaya Yesus Tuhan. Justru saya bilang, kalau kita umat Islam percaya Yesus sebagai Tuhan, justru itulah kita tidak mungkin selamat. Kenapa? Kita berbuat dosa syirik. Dosa syirik satu-satunya dosa yang nggak akan diampuni kan? Terbalik. Tapi yang tulis ini siapa? Paulus. Paulus ini siapa? Orang yang tidak kenal Yesus, bukan murid Yesus, mantan penjahat, pembunuh, pembohong. Jadi sangat lemah, dan ini cuma surat. Jadi Paulus nulis surat dikirim kepada jemaat di kota Roma. Roma itu yang main bola. Cuma dikirim surat. Dalam suratnya dia bilang kalau kamu percaya Yesus Tuhan kamu selamat. Namanya cuma surat orang yang tidak kenal Yesus lagi. Bahkan bahkan dia mantan pembohong, mantan pembunuh, mantan penjahat. Maka sangat lemah sekali ya pendapat Paulus, karena dia tidak pernah kenal dan tidak kenal Yesus. Jadi berdasarkan ayat itu mereka juga mempunyai satu kesimpulan, karena mereka merasa yakin benar semua ayat-ayat tadi kan. Jadi jalan keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Buka Quran, jalan keselamatan dalam nama Nabi Muhammad dalam Islam. Buka Bible, jalan keselamatan di dalam nama Yesus. Hadirin, kalau ayat-ayat Alkitab ini benar, ayat-ayat Quran tadi salah. Kalau ayat-ayat Quran salah, kalau ini benar berarti Quran salah. Kalau Quran benar pasti ini salah. Benar dua-dua itu mustahil. Salah dua-dua nggak mungkin. Benar pasti salah satu. Yang mana? Oh pokoknya kalau saya tanya yang benar mana? Kata orang Islam, Quran Islam. Buktinya apa? Pokoknya benar. Pokoknya nggak ilmiah. Ya kan? Makanya perlu ada kajian-kajian begini supaya kita punya ilmu. Dan ada bukunya, karena kajian ini sudah saya bukukan ya. Tema khusus ini memang sengaja saya bukukan dalam satu buku kecil. Ini bukunya kecil ini. Apakah semua agama benar? Kalau Bapak mau catat, tidak usah catat yang saya sampaikan tadi ada di buku kecil ini. Sangat kurang meriah. Buku kosak ada di depan situ. Ini lebih komplit di buku ini. Tapi walaupun kecil buku ini, temanya sangat menarik sebenarnya. Nah, kita lihat. Jadi kalau Quran tadi benar, ini pasti salah. Kalau ini benar, Quran pasti salah. Nah, benar yang mana? Baik. Sekarang mana yang benar lagi? Menurut Alkitab, misi Yesus kata untuk seluruh dunia, kata orang Kristen. Tapi menurut Al-Quran tidak. Quran mengatakan Nabi Isa Rasul hanya untuk Bani Israel, ya kan? Berarti kalau Quran benar, Alkitab salah dong. Kalau kita benar, ya Quran salah, iya kan? Benar dong, mustahil. Nah, baik. Hadirin, menurut kitab Injil, misi Yesus untuk seluruh dunia. Kenapa ada kristenisasi di dunia ini? Sebenarnya letaknya di dua ayat ini. Apa ada di dua ayat? Dua ayat inilah pangkal kenapa ada kristenisasi di dunia ini. Ini yang disebut orang Kristen amanat agung Yesus Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi ternyata Yesus memerintahkan untuk membaptis semua bangsa. Kedua, menurut Injil Markus, lalu Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil pada segala makhluk.
Nah, berarti kata semua bangsa Asli Kristen, kedua Injil harus disebarkan ke seluruh dunia, segala makhluk. Padahal Bapak dan ayat ini hanya ucapan Yesus pada detik-detik terakhir meninggalkan bumi. Selama Yesus hidup, dia mengatakan aku diutus untuk Bani Israel. Begitu Yesus mati, bangkit pada hari ke-40, dia naik ke sebelum dia naik ke langit, dia ucapkan hanya beberapa detik. Mungkinkah seorang nabi rasul diutus untuk seluruh alam semesta, seluruh dunia, diucapkan pengakuan dia ini hanya pada detik-detik terakhir? Kenapa? Begitu dia berkata seperti ini, dia naik ke langit, ya kan? Dia naik sampai saya nggak balik. Nah, hadirin, padahal Quran mengatakan apa? Wa yu'allimul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil wa rasulan ila bani Israil. Dan dia mengajarkan kepada Isa kitab, hikmat, Taurat dan Injil, dan menjadi rasul pada Bani Israel. Dia tidak bisa rasulnya untuk Bani Israel, kata Quran. Dan di ayat lain juga, ya, lain juga apa kata Allah? Ya, di sini surat Az-Zukhruf ayat 59, in huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu matsalan li Bani Israil. Dan Isa tidak hanya seorang hamba yang kami beri karunia kenabian atasnya, dan kami menjadikan sebagai teladan bagi Bani Israel. Jadi jelas Nabi Israel untuk Bani Israel. Apalagi di surat As-Saff ayat 6, justru Isa sendiri yang memberi kesaksian dia rasul untuk Bani Israel, dan akan datang seorang rasul bernama Muhammad. Ya, wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubassiran bi rasuli ya'ti min bani ismu Ahmad. Jadi Yesus berkata, dia rasul hanya untuk kamu Bani Israel, dan akan datang seorang rasul yang menggantikan aku, penuh itu Ahmad, maksudnya Muhammad. Nah, baik hadirin, jadi kita akan lihat mana yang benar. Nah, hadirin, jadi Ahmad itu nama lain daripada Nabi Muhammad, karena dalam satu hadis yang diriwayatkan Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ahmad dan Malik, jadi Rasulullah punya beberapa nama, Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Hasir, Al-Hakim, ya. Kemudian kita lihat sini, nah, kesaksian Yesus dalam Injil, dia rasul. Ternyata ada di dalam Alkitab, Yesus mengaku dia diutus untuk Bani Israel. Apa yang dikatakan Quran itu nggak mungkin salah, hanya membuktikannya gimana? Kata Quran kan tadi kan Nabi Isa rasul untuk Bani Israel. Nah, kita lihat Yesus punya murid 12 orang. Kenapa Yesus mengangkat murid 12 orang? Karena Bani Israel, anak keturunan Yakub itu ada 12 orang. Maka setiap murid itu akan menjadi kepala suku, menduduki ke satu kepala suku. Makanya murid Yesus harus 12 orang. Apa kata Yesus kepada ke-12 murid-muridnya? Silakan kamu dakwah kemana saja, Yesus tidak melarang. Cuma Yesus wanti-wanti, jangan menyimpang ke bangsa lain atau masuk ke kota orang Samaria, tapi pergilah ke domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya kan? Jadi memang Yesus diutus hanya untuk, dan lebih jelas lagi nih dalam Alkitab mengakui bahwa Yesus bukan juru selamat dunia, tapi juru selamat hanya kepada kaumnya, itu Bani Israel. Kita lihat Matius 15 ayat 24, ini sama semua ya, cuma ada dalam berbagai terjemahan baru, terjemahan lama, terjemahan bahasa Indonesia hari-hari. Ini ucapan Yesus yang sangat bagus. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya kan? Betul, berarti ketakutan kan? Nabi Isa rasul untuk Bani Israel, dan Yesus sendiri yang ngaku, terus dalam Injil mereka. Tapi ayat ini tidak pernah dibaca oleh orang pastor atau pendeta di mimbar. Kalau pastor atau pendeta baca di mimbar, bisa ragu orang Kristen. Ternyata Yesus ini cuma untuk orang Israel doang. Kita kan orang Indonesia. Ya, terjemahan lama. Maka jawab Yesus, dia adalah aku disuruhkan kepada yang lain kan? Hanya kepada segala domba yang sesat dari antara Bani Israel. Dalam bahasa Indonesia hari-hari, ini Injil juga. Kan Injil dia selalu dirubah-rubah. Allah mengutus aku hanya kepada orang Israel karena mereka tidak melakukan kehendaknya. Jadi jelas sekali Yesus rasul untuk Bani Israel. Nah, ini kita lihat di sini. Yesus kan juru selamat, yang penting kan Yesus juru selamat dunia, kata. Orang Kristen sering mengatakan Yesus juru selamat, ya kan? Nah, kalau mereka juru selamat, bilang juru selamat, suruh baca ayat ini.
dan dari keturunannya lah sesuai yang telah dijanjikannya Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Kalau Yesus juru selamat, tapi hanya untuk siapa? Orang Israel, ya. Dan periodenya juga udah lewat, sudah kalau barang sudah expired, ya kan? Sudah expired, sudah kadaluarsa, masanya udah lalu, sudah habis, sudah digantikan, diteruskan oleh Rasulullah SAW, gitu. Lihat dalam 3 versi, ya kan? 3 versi beda-beda bahasanya, tapi tujuannya sama. Yesus juru selamat, tapi hanya untuk orang Israel. Dia akan menyelamatkan Bani Israel saja. Nah, jadi bahkan Yesus dan Roh Kudus mencegah mereka memberitakan Injil. Di Indonesia ini pun termasuk dilarang oleh Yesus untuk beritakan Injil. Ya, banyak orang nggak percaya. Karena di Alkitab yang begitu tebal hanya nyelip 2 potong ayat. Ya, Yesus melarang memberitakan Injil di Indonesia. Ini ayatnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Karena Roh Kudus mencegah mereka memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk daerah Bitinia, tapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Pertanyaannya, memang tidak tertulis di Indonesia, tapi Roh Kudus dan Yesus sama-sama melarang memberitakan Injil di Indonesia. Indonesia masuk Asia nggak? Masuk kan? Jadi berarti bukan hanya Indonesia, ya kan? Seluruh negara Asia dilarang oleh Yesus untuk beritakan Injil. Kenapa? Karena kata Yesus tadi, aku diutus hanya kepada Bani Israel. Berarti benar kata Quran kan? Nah, untuk membuktikan ayat Quran tadi, ya harus ada kajian begini. Dengan kita mengkaji seperti ini, kita akan tambah yakin, oh Quran itu betul. Kalau dulu hanya yakin, sekarang kita lihat, oh idol yakin, ya kan? Kita lihat dengan mata kok. Bahkan hakul yakin. Nah, baik, saya punya Injil. Nih, terakhir. Ini saya bawa. Nih, The 5 Gospels. Injil ini Injil hasil seminar di Amerika oleh 76 ahli dari seluruh dan berbagai bidang ilmu pengetahuan dan universitas terkenal seluruh dunia. Tidak ada utusan Indonesia, nggak ada orang Islam, nggak ada universitas Indonesia. 76 ahli. Ini berwarna. Injil ini warna-warni, ada merah, ada pink, ada grey, ada black hitam. Nah, kita lihat ya. Kalau ayat itu, ya, kalau ayat itu dicetak dengan huruf merah, that's yes. Betul, itu betul ucapannya diakui benar. Nilainya 3 fontennya. Kalau dicetak huruf pink, sure, sounds like Jesus. Ya, mirip suara Yesus. Nilainya 2. Kalau ayat itu dicetak huruf grey, well maybe. Barangkali nilainya 1. Tapi kalau ayat itu dicetak black itu maksudnya tebal, bold, hitam tebal. Jesus didn't say this. There's been some mistake. Yesus tidak mengatakannya. Ada yang salah, ada yang keliru maksudnya pada ayat itu. Nah, kita perhatikan ya. Red, pink, grey, black. Red 3, pink 2, grey 1, black 0. Tidak punya nilai kebenaran. Lihat, amanat agung Yesus Kristus yang tadi, yang untuk membaptis dan menyebarkan Injil ke seluruh dunia, yang tadi, nah, apa? Nah, ini tadi, 2 ayat tadi. Matius 28:19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-murid dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, lalu pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Nah, kira-kira ini red, pink, grey atau black? Nah, lihat Matius 28:9, kita lihat black. You are to go and make followers of all peoples. You are to baptize them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ternyata ini dicetak huruf hitam tebal. Mereka mengakui ini Yesus tidak mengatakannya. There's been some mistake. Di mana mistake-nya? Di mana salahnya? Mereka memasukkan ayat Trinitas dalam mulut Yesus. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Mustahil Yesus yang mati tahun 29
bisa mengucapkan Trinitas yang baru muncul tahun 325 dan 381. Tahun 325 Masehi Yesus diangkat jadi Tuhan. Tahun 381 Roh Kudus diangkat jadi Tuhan. Sementara Yesus mati tahun 29. Ya kan? Jadi para ahli ini walaupun mereka non-muslim tapi mereka jujur, namanya ahli kan, mereka meneliti. Walaupun bertentangan dengan akidah mereka katakan ini hasil penemuan. Yesus nggak mungkin mengatakan there's been some mistake. Kenapa? Mereka memasukkan ayat Trinitas dalam mulut Yesus. Ya. Bagaimana dengan menyebarkan Injil ke seluruh dunia? Red, pink, grey atau black? Nah, ternyata black. He said to them, "Go throughout all world and preach the gospel to all mankind." Ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ternyata ini pun diakui oleh para ahli. Yesus tidak mengatakan, berarti dia sudah menyuruh menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Kenapa? Nah, dia diutus saja untuk Bani Israel saja, sebagaimana Quran katakan. Dan hadirin, ini Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran hidup, Yesus yang siratal mustaqim. Ini ayat sangat andalan. Red, pink, grey atau black? Ya. Black. Bisa dilihat, ya ada Bibelnya sama, bisa ditengok sini. I am the way and I am truth and I am life, replies Jesus. No one gets to the Father unless it is through me. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa, kepada Allah kalau tidak melalui aku. Ternyata ini pun diakui oleh mereka. Yesus tidak mengatakannya. Dan bagaimana tentang perintah tadi, ajaran kasih kata tadi, red, pink, grey, black? Ternyata black juga. Ya, for God loved the world so much that He gave His only Son, so that everyone who believes in Him may not die but have eternal life. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Yang tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ternyata ini pun tidak dikatakan oleh Yesus. Dan yang sangat ini satu lagi kesimpulan akhir. Setelah seluruh Injil itu diseminarkan, mereka ambil satu kesimpulan yang sangat mengejutkan dunia Kristen. Apa hasilnya? Nah ini, 82% of the words ascribed to Jesus in the Gospels were not actually spoken by Him according to the Jesus. Terjemahan bebasnya apa itu? 82% yang dianggap ucapan Yesus dalam Injil. Nah ini artinya sesungguhnya tidak diucapkan oleh Yesus menurut seminar tentang Yesus. Jadi bayangin aja, 82% ternyata seluruh Injil itu bukan ucapan Yesus, cuma karangan-karangan cerita-cerita. Berarti seluruh Injil berapa persen? Cuma 18%. Dan 18% ini tidak semuanya benar, karena terbagi 4 kriteria. Red nilainya 3, pink nilainya 2, grey nilai 1, black nilainya 0. Tidak punya nilai kebenaran. Berarti seluruh Injil kurang dari 18% yang dianggap firman Tuhan atau ucapan Yesus. Selebihnya apa? Tulisan-tulisan tangan manusia. Makanya benar kata Quran kan, surat 2 ayat 79, wailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bi samanan qalilan wa wailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka kecelakaan besarlah orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka, lalu dikatakan ini dari Allah untuk memperoleh keuntungan sedikit atas perbuatan itu. Maka kecelakaan besarlah akibat apa yang mereka lakukan, dan seterusnya. Kami tiap kali Allah mengatakan kecelakaan orang-orang yang menulis Alkitab. Dari mana Rasulullah tahu? Ya, Rasulullah nggak bisa baca tulis, ya kan? Bahwa Alkitab itu bayangkan tulisan tangan manusia, karena ada yang memberitahu. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah hadirin, ini satu lagi, orang bangga banget. Yesus kan sudah naik ke surga, dia sudah tinggal di surga, tapi Nabi Muhammad masih dikubur kata mereka. Tapi Yesus sudah naik ke langit, sudah berada di surga. Dia sudah siapin tempat buat mereka katanya.
Dia sudah siapin tempat bagi mereka, nanti di hari kiamat nanti Yesus akan datang mengambil mereka untuk masuk ke sana, seolah-olah Yesus di surga sudah siapin kapling-kapling buat mereka gitu, ya kan? Makanya benar kata Ahok juga ya, agama Kristen gimana deh Bel, ya mati dinyanyiin masuk surga juga ya kan? Karena di YouTube kita berarti ya, ini masih mendingan Islam itu dia bilang masih timbang-timbang mana dosa mana pahala, ini mati ditukain masuk surga. Nah, luar biasa pendapat Ahok itu bagus, orang Kristen baca itu marah banget gitu kan. Tapi ini bahasa-bahasa politik mungkin gitu-gitu ya, walau-walau ya. Setelah Ahok ini perlu diislamkan. Mas saya bilang kalau ada teman baik Ahok coba antar saya temu dia. Saya diberi karunia Allah kemampuan untuk melunturkan iman orang Kristen dengan cepat. Tetapi saya tidak mungkin datang kepada Ahok begitu saja tanpa ada perantangan. Insya Allah apabila Allah izinkan dia bisa masuk Islam, artinya sekali ketemu saya dijamin dia pasti kalah ya. Tapi soal hidayah bukan jaminan saya nggak bisa menjanjikan ya. Kalau Allah beri hidayah insya Allah dia masuk Islam. Nah ini orang Kristen bangga. Oh apa katanya, dia sudah naik ke surga, di rumah bapakku katanya sudah banyak tempat tinggal, dan jika demikian tentu aku mengatakan kepadamu, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat itu, supaya di tempat di mana aku berada kamu pun berada. Jadi mereka akan bersama-sama Yesus di surga karena Yesus sudah siapin kapling-kapling bagi mereka. Nah ternyata di Bible ini hasil seminar dicetak huruf hitam juga ya. There are many rooms in my father's house and I'm going to prepare a place for you. I wouldn't tell you if it were not so. And after I go and prepare a place for you, I will come back and take to you myself so that you will be where I am. Ya. Jadi menurut para ahli ternyata Yesus tidak menjanjikan, Yesus tidak mengatakan seperti itu, karena ini dicetak huruf hitam berarti Yesus didn't say this, Yesus tidak mengatakannya. Dan hadirin sekalian, karena agama mereka sudah tidak benar, maka Allah wahyukan kepada Rasulullah SAW apa? Ajak orang-orang diberi Alkitabnya masuk Islam. Ini ayat perintah Allah kepada Rasulullah, ajak mereka masuk Islam. Fa'in hajuka faqul aslamtu wajhillahi wa man ittaba'ani qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtu. Jika mereka mendebat engkau Muhammad tentang kebenaran Islam, katakanlah engkau telah berislam bersama pengikut-pengikutmu, dan katakan kepada orang yang telah diberi Alkitab dan orang yang ummi, apa yang disuruh katakan, suruh masuk Islam supaya apa? Supaya mereka mendapat petunjuk. Kalau mereka nggak mau, ya sudah, lakum dinukum waliyadin gitu ya. Dalam surat Ali Imran juga 64 juga sama, kita lihat di sini, kul ya ahlal kitab. Kita lihat tadi dua kali Allah katakan ya, di surat tadi Allah katakan, ini katakan, ini katakan. Di sini dua kali juga Allah perintahkan kepada Rasul, suruh katakan, baru memulai aja langsung kul katakan, hai Alkitab. Kembali kepada kalimat tauhid, maksudnya ini kalimat yang sama, kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kenapa mereka telah membuat Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus, mereka persekutukan, mereka sembah semua sebagai Tuhan, ya kan? Maka Allah perintahkan kepada Rasulullah, suruh katakan kembali kepada kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kita masuk Islam. Kalau mereka nggak mau, ya katakan juga, isyhadu bi anna muslim, saksikan kamu ini muslim. Nah, baik, barangkali terakhir sekali ini sedikit lagi. Karena agama mereka agama mereka sudah tidak benar, maka Rasulullah perintahkan ajak mereka masuk Islam. Ya lihat, katakan dua kali Allah perintahkan, katakan di sini kita lihat Allah perintahkan juga dua kali, katakan ya, Rasulullah katakan. Nah jadi perintah dong ya. Selama Rasulullah hidup, Raja Kaisar non muslim di seluruh negara tetangga dikirim surat oleh Rasulullah SAW. Intinya apa? Satu, disuruh masuk Islam. Raja Heraklius, aku mengajakmu untuk beragama Islam, masuk Islamlah engkau, saya akan selamat. Kemudian apa? Kul yang katakan, betul-betul Rasul katakan, bahkan ditulis dalam surat itu. Raja, coba lihat, Raja Mukaukis ini pimpinan Kipsir,
Kipti Mesir, agamanya Kristen Mesir, bikin surat ke Rasulullah. Intinya apa? Aku mengajakmu untuk beragama Islam, masuk Islamlah, saya akan selamat. Kemudian dikutip surat Al-Imran. Kenapa? Karena diperintahkan Allah, ya katakan, disuruh katakan. Dan ini Isra, pimpinan agama Majusi, ya kan? Masuk Islamlah Anda, saya akan selamat. Jadi semua surat-surat Rasulullah intinya cuma satu, ajak mereka masuk Islam supaya apa? Supaya mereka selamat. Pertanyaannya, minimal kita punya teman, kenalan, tetangga, saudara non muslim, pernahkah kita mengajak mereka masuk Islam? Ini pertanyaan. Kan karena Rasulullah wafat dan tidak ada sahabat tabi'in, ada ya kita penerus risalah beliau, kita lah yang harus mendakwakan Islam ini kepada mereka. Kan minimal kita punya teman, kan, tetangga, kenalan. Lah gimana, pernah nggak kita mengajak mereka masuk Islam? Ya. Kalau belum, ya gimana? Nah, ada satu cara, ya. Contoh ini, ya, nah, lihat. Ada satu orang, dia bilang, buat apa kita dakwah? Kan lakum dinukum, saya jelasin, lakum dinukum kan ayatnya di awal, di ujung, kan awalnya kul, katakan. Akhirnya dia paham, dia beli buku-buku saya, dia cari teman-teman yang Kristen-Kristen. Jadi Bapak Ibu bisa praktekkan, ya. Katakan ini buku, kita praktekin, datangi teman-teman yang Kristen. Saya punya buku bagus, tapi bagus bagi saya ini belum tentu bagus buat Anda. Masalahnya di sini ada ayat Quran, ada ayat Injil. Saya sudah baca semua ayat Quran, benar. Tapi ini ada ayat Injil, ya, aku nggak ngerti. Kamu kan Kristen, boleh nggak saya minta tolong? Minta tolong apa? Tolong kamu bawa buku ini, mau baca. Setiap ketemu ayat Injil, tolong dicek ke Injil, benar atau enggak. Kalau nggak benar, saya akan maki-maki Pak Insan mau minta nulis buku ini. Itu bahasa basi. Yang Kristen ini merasa diberi amanah, dia merasa dia dihormati, dihargai, dipercayai. Kita kan nggak tahu, dengan senang hati diambil bukunya, karena bakal mau ditanya. Dia baca, dia teliti, setiap ketemu ayat Injil di buku dia cek ke Injil, dia cek ke Injil. Berapa hari kemudian ketemu, gimana? Nah, dibaca, iya dia kayaknya betul, dia bilang. Bahkan saya tertarik untuk masuk Islam. Tuh, Anda mau masuk Islam, ya kebetulan Pak Insan mau kita di sini. Gimana kalau beliau yang Islamkan nggak bisa keluarga? Ini demi Allah, malam itu langsung kita meluncur satu keluarga, saya Islamkan. Dia baca sekeluarga masuk Islam, ya ini satu keluarga itu masuk Islam. Besoknya dicari lagi teman dia, orang Batak, insinyur, perempuan, dia lakukan yang sama. Hasilnya gitu, sama juga. Cuma dia bilang, tapi jangan sekarang, kata si bapak ini. Lah, ngundang Pak Insan kok kita ke Pekanbaru Riau kan butuh waktu dan butuh biaya. Mumpung beliau ada di sini, yang kita ajak makan-makan di restoran. Ya udah, sekarang aja. Malam itu juga langsung saya sadarkan. Dia orang Blitar, bapak ini. Dia pulang ke Blitar, dia bawa buku-buku saya. Dicari teman-teman yang Kristen-Kristen. Yang namanya kalau teman tak bebas aja ngomong kan. Ini sama, dia dakwakan yang sama. Masuk Islam juga semua. Tapi dia sendiri Islamkan. Nah, ini merupakan cara yang paling terhormat. Jangan mentang-mentang teman lama, teman baik, lo baca ini biar lo tahu agama lo, jangan gitu, ya kan? Minta tolong, ya, tolong cekin. Kalau nggak benar saya akan maki-maki, penuh cuma basa-basi. Dengan dia membaca buku-buku saya ini, mereka akan tahu, oh ternyata agama mereka itu kan bermasalah, ya kan? Tapi minimal mereka tahu Islam itu benar. Minimal dia tahu, oh ternyata Islam soal hidayah, ya itu urusan Allah. Allah ingin membedaya, insya Allah. Tapi katakan seperti tadi, kita sudah katakan Rasulullah kirim surat itu paling banyak 20 baris kok tadi, buku ribuan baris, buku jauh lebih sempurna dari surat. Rasulullah kirim surat, kita kirim buku. Dengan melakukan ini, pertama kita telah mengamalkan perintah Allah. Kita telah mencontohi dakwah Rasulullah. Rasulullah kirim buku surat, kita kirim buku. Soal hidayah, sekali lagi, itu urusan Allah. Dan buku saya baik, cuma buku tadi ini komik hitam putih. Sekarang saya sudah rubah jadi komik full color, ya. Karena anak-anak lebih senang baca komik full color. Nah, ini si pendeta Saifuddin, dia tulis kenapa dia memilih Kristus.
Saya jawab dalam buku ini, Ustaz murtad malah meralat. Ya, bukunya ada di depan. Ya. Nah, ini dia masuk Kristen, dia ucap Islam habis-habisan. Ya, saya jawab dalam buku ini, alih profesi Ustaz jadi pendeta. Ini komik juga full color. Jadi semua hujatan-hujatan orang Kristen terhadap Islam, bagaimana cara menjawabnya bisa dilihat di dalam buku ini. Nah, ini saya debat dengan dia. Ya, saya debat dengan dia di Jakarta. Makanya dia emosi. Temannya ini, nah ini saya bertiga. Nah, ini saya bertiga, dia bertiga. Ini yang tengah ini saya Budin Ibrahim. Tapi temannya satu ini sudah saya Islamkan, ya. Pendeta Yohanan, temannya satu ini sudah masuk Islam. Saya sendiri Islamkan di beberapa waktu lalu di Bekasi. Nah ini, ya. Nanti kalau bapak dan ibu berminat buku-buku saya, memang materi saya sampaikan ada kecil, buku saku bisa dikantongin dibawa di mana-mana, dan ada buku-buku lain di bawah tangga itu. Nanti kalau bapak dan ibu berminat memiliki buku saya, setelah dibaca jangan disimpan ya, mubazir, kirim ke mereka, kasih langsung seperti tadi caranya, atau minimal kirim lewat pos. Kalau nggak berani lewat pos pengirim hamba Allah gitu aja, yang penting nyampe gitu kan. Nanti yang beli buku saya nanti dapat jilbab gratis ya. Dapat jilbab ada 3 macam, ada jilbab kecil, ada jilbab sedang, ada jilbab syak yang panjang ya, ada, nanti bisa dilihat. Nanti beli satu pun boleh ambil jilbab satu ya, gratis. Baik, karena sudah dibelanjang jus perapat, saya mohon maaf sudah saya ambil waktu lebih sedikit karena gajian saya biasa bicara, saya bilang berhari-hari disuruh 2 jam tuh, menurut saya ini saya udah bicara ngebut cepat ya. Nah materi saya kan banyak. Kalau ingin materi-materi yang lain tadi tentu butuh pertemuan, berkali-kali pertemuan. Insya Allah dibahas dalam pertemuan. Kalau mungkin kita akhiri sini saja, atau ingin mau bertanya, silakan sebelum apa yang saya sampaikan. Toko buku saya, buku saya tidak dijual di toko buku manapun, tidak dijual toko buku kecuali daerah di mana saya datang saya bawa. Jadi kalau bapak nggak punya uang, mungkin bisa minjam atau suruh pengurus masjid yang bayar, nanti bapak perhitungan nama mereka. Itu biasanya begitu ya, karena orang ngaji subuh-subuh biasa kadang-kadang pakai sarung, nggak bawa uang, nggak bawa apa ya, cari aja teman atau pengurus masjid, insya Allah ditalangi. Baik, saya juga mengucapkan kepada Bapak Ustadz Insal Boginta atas pemaparan pada pagi hari ini. Semoga kajian pada pagi hari ini bisa menguatkan akidah kita dalam menghadapi kristenisasi yang ada di depan kita. Baik, untuk acara yang terakhir yaitu ramah tamah dan penutup, kami persilakan kepada para jamaah setelah nanti penutup ada sarapan pagi, dan juga kami mengajak kepada sahabat Forsil Forum Silaturahim Masjid Sibintaro untuk bisa juga hadir dan juga pengisi acara pada pagi hari ini. Kami pengurus TKI Masjid Raya Bintaro Jaya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل